Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran kimia mengenai kesetimbangan kimia. Jadi, materi selanjutnya adalah mengenai faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, sebelum memasuki materi inti, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Jadi, pernahkah kalian berjalan di atas balok kayu atau jembatan kecil? Jika pernah, pasti sulit ya berjalan di atas balok kayu yang sempit. Nah, bisa jadi kita merasa oleng ke kanan atau oleng ke kiri. Nah, ketika kita oleng ke kanan, maka pasti tubuh akan merespon dengan otomatis atau spontan untuk bergerak ke arah kiri agar tetap seimbang. Nah, seperti itu pula kesetimbangan kimia. Jika dia diberi aksi atau pengaruh dari luar, maka dia akan bergeser untuk membentuk kesetimbangan kembali. Nah, sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Le Chatelier's principle. Remember our example on equilibrium attained on an escalator? You are going up on an escalator which is coming down at same speed. Thus, you appear to be a fixed point on the escalator. Suppose your mischievous friends decide to increase the speed of the escalator. In order for you to still remain at the same point, you will have to increase your speed to match the speed of escalator and attain the dynamic equilibrium again. Le Chatelier, a French chemist, first noticed this phenomenon of restoring balance in chemical reactions. He observed that a system always acts to oppose changes in chemical equilibrium. If stress is placed on a system at equilibrium, the system will proceed in the direction that maximizes the stress and helps in restoring equilibrium. Stress can be applied on a chemical reaction by changing concentration, temperature, or pressure. Concentration can be changed by adding reactants or products to a reaction. If you add reactants, the system will start creating more products to reduce concentration of reaction and restore equilibrium. If you add products, the backward reaction will start occurring at faster rate to reduce concentration of products and restore equilibrium. Nah, jadi pada video tersebut dijelaskan bahwa pergeseran kesetimbangan kimia ini didasarkan oleh asas Le-Chatelier, di mana Le-Chatelier menyatakan bahwa jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan
suatu aksi atau tindakan, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Jadi tadi sudah diilustrasikan bahwa ketika contohnya adalah ketika ditambahkan konsentrasi, maka kesetimbangan akan bergeser. Nah, jadi kompetensi dasar pada hari ini yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Kemudian tujuannya yaitu dalam suatu reaksi kesetimbangan yang dikenai aksi, siswa diharapkan mampu meramalkan arah pergeseran kesetimbangan suatu reaksi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, prinsip dari pergeseran kesetimbangan ini ketika kesetimbangan semula itu terpengaruh oleh suatu aksi dari luar, maka ia akan membentuk kesetimbangan yang baru dengan melakukan pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi faktor pergeseran kesetimbangan itu ada 3, yaitu konsentrasi, suhu, tekanan, atau volume. Nah, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor konsentrasi. Jadi, pernahkah kalian berkunjung ke gua? Pasti ada yang pernah berkunjung ke gua ya. Jadi di gua itu ada yang namanya stalaktit atau bebatuan yang terdapat di atas gua. Nah, ini stalaktit. Nah, jika kalian amati, di stalaktit ini sering keluar suatu cairan atau larutan yang menetes dari stalaktit tersebut. Nah, ternyata cairan yang keluar dari stalaktit itu akibat adanya reaksi alami, yaitu reaksi pelarutan stalaktit atau batu kapur oleh asam karbonat, di mana asam karbonatnya juga terbentuk secara alami. Pada reaksi CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3 atau CO2, gas karbon dioksida ini bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Nah, asam karbonat inilah yang akan melarutkan batu kapur atau stalaktit ini sehingga muncul cairan yang keluar dari stalaktit, di mana reaksinya adalah H2CO3 atau asam karbonat ditambah CaCO3 atau bereaksi dengan CaCO3 membentuk Ca2+ dan 2HCO3-. Nah, seperti yang kita ketahui sebelum pandemi ini marak terjadinya atau sedang genting masalah global warming, di mana salah satunya yaitu akibat dari banyaknya gas CO2 yang terbentuk di alam. Nah, ketika gas CO2 meningkat, maka asam karbonat yang terbentuk akan semakin banyak. Jadi ketika gas CO2 semakin banyak, maka akan memproduksi asam karbonat yang semakin banyak, sehingga pergeseran kimianya bergeser ke arah kanan. Nah, jika asam karbonat meningkat, maka batu kapur di dalam gua tadi juga akan semakin cepat larut, semakin banyak yang larut, sehingga kesetimbangannya juga bergeser ke arah kanan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat yang diperbesar konsentrasinya. Contohnya tadi ketika gas CO meningkat, maka
kesetimbangan akan bergeser ke arah asam karbonat, di mana gas CO-nya ada di ruas kiri, asam karbonatnya di ruas kanan. Ruas kirinya diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah yang berlawanan, berarti ke ruas yang kanan. Sebaliknya, ketika konsentrasi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang diperkecil konsentrasinya, atau bergeser ke arah zat tersebut. Nah, contohnya itu adalah ketika ada kesetimbangan 2SO2 gas ditambah dengan O2 gas menjadi 2SO3 gas, maka bagaimana ketika konsentrasi SO2-nya ditambah, SO3-nya ditambah, O2-nya dikurang, dan konsentrasi SO3-nya dikurangi. Ya, jadi ketika konsentrasi SO2 ditambah, maka kalau ditambah tadi akan bergeser ke arah yang berlawanan, maka akan bergeser ke arah kanan, membentuk SO3. Kemudian ketika konsentrasi SO3-nya yang ditambah, maka akan bergeser ke arah yang berlawanan, yaitu ke kiri. Kemudian ketika konsentrasi O2-nya dikurang, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah zat yang dikurang itu sendiri, berarti ke kiri juga. Kemudian jika konsentrasi SO3-nya yang dikurang, maka dia akan bergeser ke arah SO3 itu sendiri, yaitu ke kanan. Jadi seperti itu. Nah, faktor yang kedua adalah tekanan atau volume. Jadi tekanan dan volume ini berhubungan. Nah, kita ilustrasikan sebagai berikut. Pernahkah kalian pergi ke dataran tinggi? Nah, pasti anak-anak semua pernah ke dataran tinggi ya. Apalagi kita berada di daerah Karanganyar, pasti semua udah pernah ke TW atau Tawangmangu ya. Nah, jadi ketika kita berada di dataran tinggi, pasti kita akan merasa lebih cepat lelah atau lebih cepat lapar. Nah, mengapa bisa demikian? Jadi ternyata hal ini diakibatkan karena tekanan udara di dataran tinggi itu lebih rendah dibandingkan dengan di daerah dataran rendah atau daerah yang sering kita tinggali. Nah, jadi ketika tekanan udaranya lebih rendah, maka keadaan tersebut dapat mempengaruhi sistem kesetimbangan yang ada di tubuh kita. Jadi ternyata di dalam tubuh kita itu juga ada sistem kesetimbangan, yaitu kesetimbangan dalam darah antara oksigen dengan HbO2. Di mana reaksinya yaitu O2 aquos ditambah dengan Hb aquos menjadi HbO2. Nah, jadi oksigen atau O2 diikat oleh hemoglobin darah di dalam paru-paru membentuk HbO2, di mana HbO2 ini akan menuju ke jantung dan juga akan dipompa ke seluruh tubuh, di mana HbO2 ini nantinya akan diambil oleh sel-sel tubuh untuk proses penghasilan energi atau katabolisme. Nah, jika di dataran tinggi tadi tekanan udaranya rendah. Jika tekanan udaranya lebih rendah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah komponen yang memiliki jumlah mol yang lebih besar. Nah, ketika HbO2 berkurang, maka hal ini akan menyebabkan suplai energi juga berkurang, sehingga menyebabkan tubuh cepat lelah dan lapar. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada faktor volume atau tekanan, ketika tekanan diperbesar, maka volume akan diperkecil. Dan kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah yang memiliki koefisien reaksi yang kecil. Kemudian,
ketika tekanan diperkecil, maka volumenya berkebalikan, akan diperbesar, di mana kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang memiliki jumlah koefisien reaksi lebih besar. Nah, contohnya adalah reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, bagaimana jika tekanannya diperbesar ataupun diperkecil? Nah, ketika tekanannya diperbesar, maka volumenya tadi berkebalikan, diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Nah, kita lihat yang ruas kiri koefisiennya ada, di sini ada 1, di sini ada 3, berarti ada 4 jumlah koefisiennya. Sedangkan di ruas kanan ada 2 koefisiennya. Sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan yang memiliki koefisien yang lebih kecil. Nah, ketika tekanannya diperkecil, maka volumenya berkebalikan, akan diperbesar. Dan kesetimbangan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih besar, yaitu ke kiri, atau ke arah N2 dan 3H2. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor suhu. Bagaimana suhu dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, pasti kalian semua sudah pernah melihat air mendidih di panci tertutup. Nah, ketika kita perhatikan di dalam panci tersebut, di atas tutup pancinya, pasti ada uap-uap air yang menempel. Nah, uap air tersebut dapat terbentuk ketika adanya suhu atau ketika air dipanaskan. Sehingga ketika dipanaskan akan merubah fase air dari liquid menjadi gas atau uap air. Nah, kesetimbangannya adalah berikut. Pada reaksi penguapan air, itu ada H2O liquid menjadi H2O gas, di mana delta H-nya adalah plus 44 kJ, atau reaksinya adalah reaksi endotherm. Nah, ketika ada pengaruh suhu atau ketika kompornya ini dibesarkan apinya atau suhunya dinaikkan, maka dia akan membentuk uap air yang lebih banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke arah H2O gas atau ke arah uap air yang memiliki delta H positif atau reaksinya endotherm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke reaksi endotherm. Nah, ketika suhunya diturunkan, maka akan terjadi pengembunan air, di mana uap air yang terbentuk akan kembali lagi menjadi cairan. Maka reaksinya adalah H2O gas atau uap air menjadi H2O liquid, di mana delta H-nya berkebalikan, adalah minus 44 kJ, di mana reaksinya adalah exotherm, karena delta H-nya negatif. Nah, sehingga dapat disimpulkan ketika suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi exotherm, atau bergeser ke arah cairan air yang berbentuk cair. Nah, seperti ini. Faktor suhu itu dikemukakan oleh Van Hoff, di mana ketika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau endotherm. Kemudian ketika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau exotherm.
Nah, contohnya ada reaksi 2NO gas ditambah O2 gas menjadi 2NO2, di mana delta H-nya adalah negatif 216 kJ. Atau ini adalah reaksinya, jika negatif adalah exotherm. Nah, karena kesetimbangan ke kanan ini merupakan reaksi exotherm, maka ketika suhu dinaikkan dia akan ke arah yang endotherm, sehingga ke arah kiri, karena ke kanannya adalah exotherm, sehingga ke kiri adalah endotherm. Ketika suhu dinaikkan tadi bergeser ke arah yang endotherm. Ketika suhu diturunkan, maka ke arah yang exotherm, sehingga ketika suhu diturunkan, maka pergeserannya akan ke arah kanan atau arah NO2 gas. Bisa dipahami ya? Nah, jadi di sini ada dua soal diskusi. Yang pertama yaitu pada reaksi kesetimbangan C solid ditambah CO2 gas menjadi 2CO gas, di mana delta H-nya adalah positif 120 kJ, ditanyakan bagaimana pengaruhnya terhadap CO. Jika ditambah CO2, terus kemudian ketika suhu dinaikkan dan suhunya diturunkan. Silahkan bisa dikerjakan. Kemudian ada soal diskusi yang kedua, yaitu pada reaksi kesetimbangan PCl3 gas ditambah Cl2 gas menjadi PCl5 gas, di mana delta H-nya adalah minus 215 kJ, maka carilah cara untuk memperoleh produk atau PCl5 sebanyak-banyaknya. Nah, jadi ada dua soal diskusi, boleh didiskusikan dengan temannya, kemudian dikerjakan secara individu ya. Nah, mungkin sekian materi pada hari ini. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan soal diskusi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.